Kalian tuh jangan sekali-kali pasang di dokter gigi umum. Welcome back to my channel. So, di video kali ini intinya adalah hari ini aku tuh mau lepas behel. Sebelum lanjut videonya, aku beneran mau disclaimer dulu buat kalian. Please banget buat kalian yang berencana mau pasang behel, kalau belum punya uangnya, coba nabung dulu dari sekarang ya. Jangan sampai kejadian kayak aku kayak gini ya. Kalian tuh jangan sekali-kali pasang di dokter gigi umum. Apalagi kalau kalian iseng-iseng doang buat cari harga murah di tukang gigi, di ahli gigi. Wah, itu kayaknya kacau banget ya. Aku saranin kalian bisa pasang di dokter gigi yang spesialis gitu ya, atau yang disebut dengan dokter ortodonti. Di video kali ini aku tuh mau ceritain seputar pengalaman aku gimana rasanya pakai behel ya, dari awal sampai sekarang gitu. Alasan aku pakai behel ya, jadi alasan utamanya adalah karena gigi aku nggak rapi ya guys, pastinya. Karena tujuan aku buat pakai behel ini bukan buat gaya-gayaan aja gitu. Nah ini enggak, karena emang beneran kayak susunan gigi aku tuh nggak rapi gitu. Nah sebenarnya aku tuh dari dulu tuh nggak ada niat buat pasang behel gitu ya, karena pasti uangnya ya guys lumayan mahal. Terus lagi kayak ngedenger gitu ya dari orang lain seputar kayak perawatannya, terus harus ribet lah kayak kontrol tiap bulan gitu. Nah aku tuh kayak agak males juga kan. Gigi aku waktu masih kecil rapih banget, rata banget. Tapi setelah si gigi susu itu tuh tergantikan ya sama gigi dewasa, itu tuh kayak jadi nggak rata gitu guys. Jadi ada 3 gigi yang dia tuh kayak saling bertumpuk kayak gini loh. Nih kayak gini, gak tahu kenapa pas aku SMA tiba-tiba gigi aku yang rahang atas ini tuh dulunya rapi banget gitu guys, tapi lama-lama ada 1 gigi yang ini tuh mundur ke belakang tiba-tiba. Ditambah lagi gusinya itu, terutama yang bagian bawah, gak rapi gitu loh. Aku mikir kayaknya kalau misalnya dipakein behel tuh nanti gusinya tuh bakal ngikutin giginya gitu, jadi rapi. Dari kapan pasang behel? Aku tuh udah lumayan cukup lama, kayaknya tuh sejak aku kuliah ya, di tahun 2020 sampai di Januari 2025 ini, jadi sekitar 4 tahun lebih gitu ya. Tahapan pemasangan behel itu apa aja sih kak? Oke, jadi buat tahapannya itu aku bakal ceritain berdasarkan pengalaman aku ya, karena mungkin bisa jadi buat teman-teman yang mungkin beda gitu ya dokternya, prosesnya juga beda. Oke, jadi buat yang pertama, aku tuh waktu itu kan udah konsultasi ya sama dokter. Aku tuh ingin dipasang behelnya gitu buat merapikan gigi. Dan akhirnya waktu itu kita janjian lagi buat yang namanya cetak gigi. Nanti dokter itu bakal bikinin cetakan gigi, jadi nanti tuh biar kelihatan gitu rahang sama struktur gigi kita tuh kayak gimana gitu di dalam mulut. Prosesnya seingat aku tuh kayak dimasukin cairan gitu sih, mirip-mirip kayak slime warna ungu. Ya udah kayak nungguin kering. Habis itu diambil dan lama-lama bakal ngeras. Nah itu kan dokternya nandain tuh kayak gigi mana aja yang kira-kira harus dibenerin gitu. Habis itu dokter itu membuat ring atau yang namanya kalau nggak salah tuh buccal tube gitu ya, kayak buat penyangga kawat gigi yang dipasangnya itu di bagian geraham belakang. Itu kalau aku karena atas bawah jadi bikinnya 4. Nah, bikin buccal tube itu nggak bisa sembarangan gitu guys, karena nyesuaiin sama ukuran gigi kita. Nah, buat nyesuaiin ukuran gigi kita tuh yaitu dari cetakan gigi itu yang udah dibuat sebelumnya. Tahap yang selanjutnya, jadi dokternya itu membuat space antara gigi aku. Caranya itu tuh kayak pakai semacam karet, bentuknya tuh kayak bulat gini, terus dipasang di antara sela-sela gigi aku. Kalau nggak salah di bawah itu ada 4. Dan tahu nggak, yang bikin sakitnya itu di situ, karena ya
setelah dipasang karet itu kita tuh jadi susah yang namanya makan. Terus kayak buka mulut aja tuh susah banget, makannya tuh cuma bisa bubur. Terus kayak buka mulut tuh kayak cuma dikit banget gitu. Proses selanjutnya itu pemasangan behelnya. Kalau ditanya sakit nggak pasang behel? Nggak sama sekali guys. Jadi kalian nggak usah takut kalau misalnya mau pasang behel masih ragu, aduh sakit nggak ya, sakit nggak ya? Enggak ternyata. Pokoknya tuh kayak kita dikasih lem di tiap gigi, terus nanti tuh dia bakal ditempelin ini yang kayak besi, kayak ini besi-besi ini. Nanti tuh dia bakal ngeras sendiri. Nah habis itu dipasangin kawat. Nih kawat kayak gini ya guys. Nah, habis kawat yang terakhir dipasang yang namanya bracket atau kayak karet. Ini yang kalau aku ini pakai warna hitam ya. Nah, kayak gitu. Kalau mau pasang behel harus cabut gigi nggak? Jawabannya itu tergantung dari kondisi struktur gigi kamu kayak gimana. Misalnya nih kalau rahangnya tuh kayak udah penuh gitu ya sama gigi kamu, tapi giginya tuh masih numpuk-numpuk gitu ya, nggak rapi. Nah itu bisa jadi bakal dicabut giginya. Tapi buat kasus aku sendiri, aku tuh ini nggak dicabut sama sekali ya. Ini adalah part yang paling penting yang aku mau sampaikan ke kalian. Oke, jadi kesalahan aku adalah memasang behel di dokter gigi biasa atau sebutannya dokter gigi umum gitu ya. Sebaiknya kalian tuh kalau mau pasang behel itu di dokter spesialis ortodonti. Udah masalah ke dokter gigi umum, terus harganya juga ternyata lebih mahal di dokter gigi umum gitu guys. Terus mana hasilnya tuh nggak sesuai ekspektasi. Jadi aku tuh kan ngerasa ya di awal gigi aku tuh kayak udah nggak rapi susunannya di atas sama bawah. Nah terus aku tuh kan berniat buat pasang behel. Nah tapi kondisi gusi aku tuh udah agak lama emang sering bengkak sama suka berdarah kalau misalnya lagi sikat gigi. Nah maka dari itu aku tuh kan berangkat tuh sama orang tua ke dokter gigi umum itu. Tadinya mau emang niat di awalnya tuh mau pasang behel gitu kan, bilang ke beliau. Nah tapi permintaan aku tuh ingin obatin gusinya dulu karena aku ngerasa kayak gusi bengkak itu kayak ngeganggu gitu ya. Takutnya juga kayak kalau pakai behel makin parah. Oke lah, akhirnya diobatin lah tuh gusinya. Tapi kayak aku ingat kayak treatmentnya tuh kayak cuma scaling, kayak scaling tipis gitu. Ya kayak scaling tuh jadi kayak pembersihan karang gigi, plak gigi gitu ya, yang nggak bisa kita bersihin sendiri misalnya di area-area yang nggak kejangkau kayak gitu. Nah habis itu aku tuh dikasih obat kumur sama obat oles buat di gusi gitu. Nah tapi aku tuh ngerasa setelah sebulan kemudian itu tuh kayak gak ada efek apa-apa gitu. Aku juga nggak tahu kenapa nggak ada efeknya. Terus kan nanya tuh gimana nih dok, mau pasang behel tapi gusinya masih kayak gini. Nah tapi si dokternya tuh bilang oke, udah kok, udah boleh pakai behel. Kok udah boleh pakai behel, kan ini gusinya aja masih begini gitu kan, belum sembuh. Ya udahlah, kan namanya orang nggak tahu ya. Ya udah jadinya nurutin dokter aja tuh. Ya udah akhirnya dipasang behel. Hampir pas 3 tahun udah pakai behel. It's okay lah, kayak si
susunan giginya tuh udah mulai rapih gitu ya. Tapi yang aku tuh belum rapih banget ya. Terus kalau yang bawah itu tuh udah rapih ya. Kan aku bilang ada 3 gigi yang numpuk gitu di awal. Tapi sekarang cuma jadi kayak 1 doang kayak gini. Karena nih kan udah dicabut nih giginya buat biar ada space, karena takut kan dokternya buat cabut gigi aku karena gusinya sensitif. Katanya kalau mau rapih jadinya giginya tuh harus di slice salah satu. Jadi di slice itu kayak dipotong gitu loh guys. Nah akhirnya dipotongnya tuh dari atas sampai ke bawah, sampai ke akar. Ya pasti kan nanti lama-lama bakal ada pergerakan gitu lah ya, bakal jadi lurus. Tapi itu tuh aneh banget, jadi nge-slice itu cuma di bagian atas doang gitu guys. Dan tahu nggak, di pertemuan selanjutnya dokternya bilang, gimana Riz progresnya? Terus kayak kata aku nggak ada progres apa-apa dok. Terus dokternya bilang, coba sini lihat. Terus lihat aja lah, ini udah ada pergerakan kok. Kata aku, mohon maaf ini pergerakannya dari mana ya bapak, gitu bapak dokter gitu. Itu suka gitu. Setelah pemakaian behel ini aku ngerasa gusi aku tuh makin parah banget. Jadi gusinya tuh kayak bengkaknya tuh hampir di semua guys, di atas, di bawah juga. Kalau dulu cuma bengkak biasa aja, nggak sampai yang gimana paling bengkak terus nanti ya sembuh kayak biasa kan. Tapi ini tuh aku tuh udah konsul sama 2 dokter lain gitu ya. Ternyata pemasangan behel yang bagian bawah aku yang ini tuh terlalu bawah, jadinya dia tuh ngekan ke gusi aku gitu loh. Terus aku juga udah sempet bilang yang ke dokter yang pasang behel aku, suruh benerin gitu ya posisi behelnya. Tapi jawaban beliau bilangnya tuh enggak kok, ini udah pas di tengah. Masalahnya kan bracket sama besi behel aku itu tuh nempel ke gusi kan, jadinya kalau misalnya dibersihin itu tuh kayak jadi ngaruh ke gusinya gitu loh guys. Nah yang tambah parah, jadi sisa makanannya itu masuk ke dalam gusi aku, dan alhasil lama-kelamaan gusi aku tuh jadi turun sama dia tuh nggak nempel ke gigi. Jadi aku tuh berobat lagi guys, berobat gusi. Nah ke dokter yang beda, itu tuh namanya dokter spesialis periodontia, sarankan buat melepas behelnya. Padahal dari aku pribadi tuh kayak ya, belum mau lepas behel, tapi daripada gusinya makin parah jadinya terpaksa hari ini harus dilepas guys. Jadi begitu cerita panjangnya. Aku juga mau saranin, jadi kalau kalian mau pasang ke spesialis ortodonti juga, kalau bisa itu dari rekomendasi teman, keluarga, atau bisa kalian cari di internet dokter yang bagus tuh siapa. Ternyata ada juga loh dokter spesialis yang emang dia tuh kerjanya tuh gak bener gitu ya guys. Jadi malah ya sama nyebabin masalah-masalah yang lain gitu. Kayak buat biaya kontrolnya berapa, sama berapa lama pemasangan behelnya. Oke, kalau buat biayanya, kalau dari aku pasangnya tuh disclaimer di dokter gigi umum ya. Dan menurut aku tuh tergolong mahal, 8 juta pemasangannya. Dan buat kayak biaya kontrol itu tiap bulan tuh 200.000. Tapi kalau misalnya kayak ditambah scaling kayak gitu, itu bisa sampai 500.000. Terus kalau buat waktu pemasangan selama prosesnya itu kalau nggak salah 2 jam deh, sekitar 2 jam ya kalau pemasangan behelnya. Tapi buat durasi pemakaiannya aku kurang tahu berapa, karena itu tergantung dari tingkat keparahan susunan gigi kalian gitu ya. Ada yang emang pergerakannya cepat, ada yang lambat gitu. Itu jadi tergantung, tapi biasanya tahunan sih
2 tahun ke atas lah, sekitar itu. Oke deh, segitu dulu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang emang berencana mau pasang behel gitu ya. Jadi siapa tahu bisa jadi ada gambaran, referensi, dan juga pengingat buat kalian ya tadi saran-saran aku kayak gimana. Oke, see you next time. Bye.